Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan pada kelas yang kita adakan setiap minggu untuk membahas tentang pelajaran geografi tentunya. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan pengaruhnya pada bidang kehidupan. Baik, sebelum saya membuka pelajaran dan kita masuk kepada inti serta membahas bersama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin mengabsen beberapa dari kehadiran teman-teman semuanya. Nanti silahkan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan hadir atau tidaknya. Yang pertama Maudi, oke, hadir. Yang kedua Marsha Divani, oke, hadir. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi barokah bagi teman-teman semuanya. Tentunya dengan kita mempelajari dinamika litosfer dan dampaknya pada kehidupan, nantinya kita harap bisa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, entah dalam rangka menjaga lingkungan atau mungkin untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, yang tadi yaitu tugas proyek berkelompok untuk observasi tentang dinamika litosfer yang ada di lingkungan sekitar kalian. Dan juga nanti jangan lupa untuk dijilid mika, ukurannya A4. Nah, itu nanti dikumpulkan secara kolektif di ketua kelas masing-masing. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak, tetap semangat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kita masuk ke materi inti, yaitu tentang dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya apa sih itu litosfer? Litosfer ini merupakan akronim dari litos dan fer. Litos ini artinya batuan, sedangkan fer ini artinya lapisan. Jadi ketika kita membicarakan tentang litosfer, pasti kita membicarakan tentang lapisan-lapisan batuan yang ada di bumi tentunya. Lalu litosfer ini ada berapa macam sih, atau pembagiannya seperti apa? Jadi litosfer ini ada beberapa bagian di bumi. Yang pertama ini ada di kerak bumi ya. Kerak bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua ini yang kita tempati sekarang, di mana tanah kita berpijak ini namanya kerak benua. Dan sedangkan kerak samudra itu yang ada di dasar lautan. Nah, jadi dia basah di situ. Perbedaannya di mana sih kerak benua dan kerak samudra itu? Perbedaannya adalah di komposisinya. Jadi di kerak benua itu dia lebih ringan daripada yang ada di kerak samudra. Penyebabnya apa? Ya karena pengaruh dari air. Nah, ketika tanah atau batuan itu terkena air, pasti dia memiliki berat yang lebih, massa jenis yang lebih lah istilahnya di situ. Jadi kenapa sih saat pertemuan lempeng benua dan lempeng samudra itu lempeng samudranya cenderung untuk masuk ke dalam? Ya karena massa jenisnya lempeng samudra ini lebih besar daripada lempeng benua. Nah, kemudian lapisan yang kedua yaitu lapisan atenosfer atau lapisan mantel bumi. Nah, lapisan mantel bumi ini sifatnya liquid. Nah, liquid itu artinya cair. Nah, jadi rata-rata dapur magma dari gunung api itu ya ada di atenosfer itu yang sifatnya cair ini. Jadi atenosfer ini dia ada proses konveksi. Seperti di fisika ya, konveksi itu adalah pergerakan massa air atau massa zat cair yang bergerak karena perbedaan suhu. Jadi dia tuh berputar terus di situ. Itu yang menyebabkan kenapa gunung api itu bisa aktif.
Nah, jadi karena ada perputaran di situ, ada perbedaan tekanan, ada perbedaan suhu, jadi selalu mengalami dinamika di situ. Baik, terkait materi litosfer tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin menanggapi sesuatu, atau mungkin kalian menemukan teori-teori baru atau mungkin menemukan fakta-fakta baru tentang litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan kita itu apa aja gitu. Saya berikan waktu, silahkan jika ingin bertanya atau menanggapi. Oh ya, Yusnia mau tanya apa? Oke, pertanyaannya Yusni ini menarik ya. Jadi mengapa di dalam bumi ini terdapat aliran konveksi seperti yang saya jelaskan tadi, dan mengapa itu tidak bisa berhenti gitu ya. Mungkin di sini ada yang ingin membantu saya menjawab atau mungkin ingin menambahi dari pertanyaan Yusnia. Silahkan. Oh ya, silahkan Francisca. Iya, betul sekali. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi memang di dalam bumi, khususnya di atenosfer ini terjadi proses konveksi. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa terdapat perbedaan suhu dan tekanan di situ, sehingga membentuk aliran massa. Aliran massa ini ya karena cair tadi ya, makanya dia membentuk konveksi. Jadi berputar itu terus. Berputar yang dingin itu di atas, kemudian dia bergeser ke yang panas. Kenapa di dalam bumi itu lebih panas? Ya karena di situ ada proses fusi nuklir, proses yang ada di inti bumi. Jadi di situ terjadi reaksi fusi ya, reaksi fusi antara hidrogen dengan helium. Nah, di situ dia bereaksi, terjadi proses pemanasan, kemudian ya akhirnya terbentuk aliran konveksi yang ada di atenosfer. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya pergerakan lempeng, kemudian vulkanisme dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran ini, saya akan sedikit mengulas kembali apa yang telah kita bahas di awal tadi. Jadi litosfer ini memiliki banyak sekali bagian, dan itu memiliki fungsi masing-masing dan dampaknya kepada kita sebagai makhluk di bumi. Proses-proses litosfer ini sangatlah berpengaruh dan saling timbal balik satu sama lain. Jadi nggak bisa proses yang ada di litosfer ini tidak berpengaruh kepada yang ada di atenosfer, kemudian berpengaruh kepada yang ada di inti bumi, tidak. Jadi semuanya ini saling berkaitan satu sama lain dan saling memiliki perannya masing-masing. Tugas kita sebagai makhluk itu adalah mengelola bagaimana proses-proses alam ini bisa berjalan dengan baik dan senatural mungkin, supaya tidak terjadi perubahan-perubahan yang akan merugikan diri kita sendiri. Jadi kita mengelola sumber daya alam secara efisien dan efektif untuk keberlangsungan hidup kita. Oke, jadi proses pergerakan lempeng itu kan ada 3 ya, konvergen, divergen, dan transform. Nah, bagaimana proses konvergen? Nah, konvergen ini kan dibagi jadi 2, subduksi dan obduksi. Subduksi ini antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Bagaimana prosesnya? Jadi karena lempeng benua itu dia lebih ringan, jadi dia posisinya di atas. Kemudian lempeng samudra itu dia lebih berat, jadi posisinya di bawah. Jadi ketika dia mengalami tumbukan, jadi dia nanti akan melipat seperti ini. Nah, ini yang lempeng benua ini dia akan melipat, kemudian yang lempeng lempeng samudra dia akan menunjang ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi inilah gambaran yang terjadi pada palung-palung yang ada di dunia. Palung itu kan terbentuk karena adanya penunjaman, seperti halnya Palung Jawa, kemudian Palung Banda, kemudian yang paling terdalam Palung Mariana, dia proses seperti ini. Dia adalah proses subduksi. Baik, untuk tugas kelompok ini saya bagi saja supaya tidak terjadi kegaduhan dan rebut-rebutan. Nanti saya bagi secara rata, jumlah totalnya kan ada 30 ya. Jadi nanti mungkin saya bagi jadi 5 kelompok. Di setiap kelompok jadi ada 6 orang dan mengerjakan secara kolektif ya.
Jadi jangan sampai ada yang cuma titip nama. Saya nggak suka itu kalau ada titip nama. Ya minimal kalian berkontribusi lah, entah membantu berpikir atau mungkin kalian membantu melayout lah, itu yang paling mudah itu melayout itu. Jadi di sini kita dituntut untuk kerjasama, jadi jangan saling menggantungkan satu sama lain karena kita sama-sama belajar, gak ada yang unggul, gak ada yang kurang. Kita di sini sama. Oke, saya bagi dulu. Nanti teman-teman tinggal berkumpul sesuai kelompok yang telah saya buat. Jadi gimana nih Fajar? Mungkin masih ganjel atau mungkin masih belum paham tentang materi apa nih? Saya jelaskan ulang. Oh ya. Jadi mengapa di inti bumi itu dia bisa terjadi reaksi fusi? Karena di situ terdapat unsur hidrogen dan unsur helium yang dia itu saling berkolaborasi satu sama lain. Istilahnya dua unsur itu dia atomnya itu saling bertabrakan, jadi menimbulkan reaksi yang panas. Sama halnya sistemnya itu kayak bom atom, mengerti kan? Nah itu dia merupakan perpaduan antara reaksi fusi dari hidrogen dan helium, tapi dalam lingkup yang kecil. Kalau di inti bumi dia besar, jadi dia di situ saling bertabrakan. Nah karena bertabrakan itu kan pasti menimbulkan gesekan-gesekan yang menimbulkan panas. Akhirnya dia di situ proses kalau ya fusi itu dia menghasilkan kalor atau energi panas yang cukup besar ya untuk kapasitas bumi. Jadi seperti itu ya Fajar. Jadi gimana nih teman-teman, Siska, Ayul, terus Alven, gimana nih diskusinya? Menemui kendala nggak? Ya sebenarnya sih simple ya, yang ada di lingkungan sekitar kita tuh kan contohnya kayak tanah gitu ya, proses tanah, kemudian bentuk-bentuk lahan kayak ada gunung, ada bukit, itu merupakan bentang-bentang lahan hasil dari contohnya Bukit Kars itu karena proses pengangkatan kemudian ada proses erosi di situ, jadi proses itu saling berkesinambungan satu sama lain. Nah jadi nggak bisa dipisahin gitu ya.